Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup yang sangat berkesan untuk jadi pelajaran dengan saudara. Geting nyanding. Peristiwa ini terjadi cukup lama, dari sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2018. Saya punya saudara dekat, punya 2 orang anak. Saudara saya ini sering mengeluhkan salah satu anaknya. Sepertinya tidak suka dengan apa yang dilakukan anaknya. Beda dengan anak yang satunya yang selalu dipuji. Karena seringnya mengeluh, tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tuanya. Saya berusaha untuk menjembatani agar anak ini bisa damai, cocok dengan orang tuanya. Saya anjurkan biar orang tuanya senang. Kalau berkunjung, sering-seringlah beli makanan, oleh-oleh. Apa itu martabak, sate, soto atau bubur, sebagai tanda kasih dan perhatian dari anaknya. Alhamdulillah, anak ini mau melaksanakan anjuran saya. Ternyata tetap orang tuanya tidak berkenan. Katanya asin. Saya bilang pada anaknya, kamu harus sabar dan mengalah. Dan supaya dibelikan lagi dengan dikurangi garamnya. Pernah saya datang ke rumahnya, saya dikasih minum. Begitu juga orang tuanya, dikasih minum juga. Ternyata orang tuanya malah marah. Ngapain saya dikasih minum? Nanti saya bisa ngambil sendiri. Dan minuman yang tersaji tidak diminum. Saya lihat serba salah juga. Dua-duanya merasa benar. Saya sebagai saudara yang tahu persis bagaimana keadaan mereka. Anak ini sudah punya suami. Ternyata orang tuanya juga tidak suka kepada suami anaknya, cenderung benci juga kepada suami anaknya. Lagi-lagi saya ingat nasihat kakek saya. Jangan kamu tidak suka atau benci dengan seseorang yang berlebihan. Nanti kamu akan bisa jadi terus berdampingan dengan orang tersebut. Istilah Jawanya geting nyanding. Ternyata berlaku juga untuk ibu dan anak atau orang tua dan anak juga. Ternyata betul apa kata kakek saya. Di sisa hidupnya yang panjang, anak ini satu rumah dengan orang tuanya, tinggal bersama. Tuhan mentakdirkan dari sakit sampai meninggalnya harus dirawat oleh anak ini. Waktu orang tuanya sudah tidak berdaya, menantu laki-lakinya yang ternyata membersihkan dan merawatnya. Sedangkan anak yang disayangnya ternyata di luar kota. Diberitahu supaya datang juga. Ternyata baru datang setelah tidak lagi sadar. Saya merasa anak yang menunggu juga, orang tuanya yang sedang sakit, sepertinya kurang pengertian. Mau menawari sesuatu,
mungkin takut salah karena setiap hari selama ini tidak ada kecocokan. Kalau kita sehat masih bisa sendiri, tapi kalau sakit harus ditolong orang lain atau ditolong anak. Karena takut dimarah, jadi anaknya menunggu orang sakit, diam saja, asik main HP. Karena biasa tidak mau ditolong. Sedang sakit juga, orang tuanya mengeluh tentang anaknya terus kepada siapa yang datang. Saya mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sebagai orang tua, sebaiknya bisa berlaku adil terhadap anak, terutama tentang kasih sayang. Manusia adalah makhluk sosial. Kita harus saling tolong-menolong, apalagi antara anak dengan orang tuanya, untuk bisa berusaha saling menyenangkan. Harus bisa membangun komunikasi dengan baik antara orang tua dan anak. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Amin ya robbal alamin.